Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ridwan. Senang sekali berjumpa dengan Anda melalui media ini. Saya adalah salah satu narasumber untuk program pengembangan UKM Juara di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi yang mestinya disampaikan di kelas. Hari ini sampaikan lewat media ini. Judulnya MBO atau Manajemen by Objective. Ini adalah salah satu materi yang wajib diketahui, dipelajari, dikuasai oleh para pendamping UKM Juara. Tetapi materi ini sebenarnya tidak untuk program ini saja. Materi ini sangat cocok digunakan untuk program pengembangan usaha kecil, pengembangan usaha, pada program apapun. Jadi bisa digunakan untuk para mentor, para coach, para pelatih, para guru, termasuk juga para pebisnis yang mempunyai program yang terencana untuk mengembangkan bisnis mereka. Tools pengembangan bisnis tentu banyak sekali. Yang paling banyak dikenal adalah business plan, kemudian bisnis model canvas, dan itu tentu saling mendukung satu sama lain. Ada kekhususan tentang MBO ini, terutama untuk para mentor dan para pendamping, yaitu tentang kesepakatan program antara klien dengan pendamping atau dengan coachnya. Ya, MBO ini bukan barang baru, bukan materi baru. Saya sendiri sudah menggunakannya sejak tahun 1993 dalam profesi saya sebagai pendamping usaha. Dan pada tahun itu saya menggunakannya untuk pengembangan industri manufaktur. Tapi sudah saya gunakan untuk banyak bidang industri yang lainnya. Oke, teman-teman sekalian, kita akan mulai masuk ke materinya. Ya. Sederhana sekali sebenarnya, dan ini bukan hal yang sulit untuk dipahami. Hanya mengingatkan saja, dan sebenarnya hanya menstrukturisasi yang banyak orang sudah melakukannya secara secara akademik maupun secara insting begitu. Tapi mudah-mudahan yang saya sampaikan membantu menyederhanakan apa yang sudah dikuasai oleh teman-teman sekalian. Baik, tahapan MBO itu apa saja? Ya, saya ingin sampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah yang paling mendasar, kita harus membangun komitmen pendampingan, komitmen memberikan konseling antara Anda dengan klien. Antara Anda dengan pemilik usaha yang akan Anda dampingi untuk Anda bantu mengembangkan bisnisnya. Khususnya untuk UKM Juara, tentu Anda sudah tahu tugasnya Anda bertemu dengan klien mana saja. Jadi harus jelas komitmennya bahwa dua pihak sepakat akan mengembangkan bisnis, dan tentu melewati beberapa kesepakatan dalam hal aktivitas dan sumber daya apa saja yang harus disiapkan. Jadi yang pertama sekali lagi adalah membangun komitmen. Kemudian yang berikutnya adalah melakukan bisnis diagnosis, ya, atau seperti juga para pasien yang mengalami masalah fisiologis datang ke dokternya melakukan diagnosa lebih dahulu. Kita juga melakukan diagnosa yang mendasar, dan diagnosa ini apa saja? Yang utama tentu saya ingin sampaikan adalah tentang data umum perusahaan. Kita harus melihat tentu usahanya punya data mendasar apa saja, bidang apa, jualan apa, jualannya kemana, kemudian sumber daya yang dimiliki apa saja, dan lain sebagainya. Kemudian saya agak khusus dan agak menekankan, masuk yang kedua adalah melihat financial report atau melihat kondisi perusahaan dari sudut pandang keuangan. Tentu akan sangat mudah kalau kita mendampingi perusahaan-perusahaan yang sudah menjalankan aktivitas accounting atau paling sederhana aktivitas pembukuan, ya. Tapi jika Anda bertemu dengan klien yang belum ada sama sekali catatan keuangan, ya, jangankan accounting, catatan keuangan nggak ada, ini adalah tugas kita membuat selintas tentang opening balance sheet kalau saya sebut, ya. Apa itu opening balance sheet? Kita mengangkakan, memvaluasi nilai-nilai yang ada di dalam perusahaan, nilai harta, nilai hutang, nilai modal,
nilai likuiditas dan lain sebagainya. Kemudian setelah ke aspek keuangan ini, kita masuk ke SWOT analysis ya. SWOT analysis, strength, weakness, opportunity, dan threat. Semua sudah tahu, nanti saya akan coba review sedikit untuk mengingatkan. Berikutnya, kalau business diagnosis ini sudah selesai, kita masuk ke membuat goal setting, menentukan goal. Jadi dari business diagnosis, biasanya kita sudah bisa mendefinisikan mau kemana perusahaan ini dikembangkan, dan mau kemana ini yang disebut dengan goal ya. Lalu berhadapan dengan goal akan muncul berbagai masalah, berbagai ide dan lain sebagainya, dan berbagai usulan kegiatan, berbagai strategi. Nah, berbagai hal ini tentu harus diurut, harus dibikin skala prioritas, dan kalau mungkin Anda tentukan Paretonya, Anda harus ketemu Paretonya. Apa itu Pareto? Pareto itu adalah satu aspek yang mempengaruhi banyak aspek. Jadi ketika kita menyelesaikan, melakukan satu kegiatan dan berhasil, keberhasilan ini akan mempengaruhi aspek-aspek yang lainnya. Jadi kita tidak berpikir harus melakukan banyak hal. Kemudian setelah menentukan Pareto, kita menyusun form MBO-nya. Dan terakhir adalah mengeksekusi. Ingat, kita tidak hanya sekedar menuliskan, mengisi form itu, tapi kita harus sampai pada titik, pada fase mengeksekusi, karena percuma kalau hanya mengisi form saja. Baik, langkah berikutnya, teman-teman sekalian, saya ingin menggarisbawahi tentang financial aspek. Jadi, sekali lagi, tolong divaluasi, dinilai perkiraan harta yang dimilikinya. Nanti kalau ada kesempatan, kalau Anda membutuhkan penjelasan detail, Anda boleh tanya lewat kolom komen ya. Jadi divaluasi hartanya, divaluasi hutang dan modalnya, dan divaluasi indikator-indikatornya. Tapi terutama yang saya sarankan adalah likuiditas, karena kalau dari likuiditas itu kita bisa memahami banyak hal. Kemungkinan kita melakukan banyak kegiatan. Ya, kita akan masuk ke materi berikutnya, SWOT analysis. Ini adalah alat bantu untuk memudahkan kita mengisi form MBO ya. Dan saya akan mereview sedikit tentang apa itu SWOT analysis ya, agar teman-teman kita semua tercerahkan, teringatkan lah ya. Baik, SWOT analysis itu adalah analisa yang sederhana, yang populer, yang terstruktur, bagaimana kita menilai kondisi bisnis. Sebenarnya bisa digunakan untuk kondisi apapun ya. SWOT analysis terdiri dari data tentang kekuatan atau strength, dan data tentang kelemahan dari bisnis yang dihadapi atau weaknesses. Kemudian juga melihat opportunities-nya atau kesempatan-kesempatan atau peluang-peluang yang muncul yang ada di hadapan bisnis itu sendiri. Dan terakhir adalah threat atau hambatan atau challenge yang dihadapi oleh perusahaan, oleh bisnis. Ya, ini datanya kalau bisa sih tentu data kuantitatif, tapi dengan data kualitatif juga cukup membantu ya. Dari sini kita bisa nanti mengetahui hal apa saja yang bisa dilakukan oleh perusahaan, dihubungkan dengan sumber dayanya tentu, apa saja yang bisa dilakukan, strategi apa saja, aktivitas apa saja, agar goal yang tadi kita sudah susun itu bisa dicapai ya. Saya ingin ingatkan juga, SWOT analysis ini kalau kita bagi tentang kendalinya, itu ada dua, ada kendali internal, ada kendali eksternal. Jadi seperti kekuatan dan kelemahan itu ada di lingkungan internal, dan kendalinya ada kendali internal. Dan peluang serta hambatan atau opportunity dan threats itu adalah ada dalam kendali eksternal atau lingkungan eksternal. Teman-teman, saya berharap bisa mengusahakan untuk mengisi ini, untuk memudahkan saling memahami antara Anda dengan klien Anda ya. Karena kadang-kadang klien itu juga perlu dibantu untuk melihat hal-hal yang dia tidak bisa lihat, karena pemimpin perusahaan, walaupun dia sangat menguasai, dia berada di dalam bisnisnya,
sering kita temukan mereka tidak aware terhadap beberapa hal, baik itu hal yang positif maupun yang negatif. Dan disinilah peran kita sebagai pendamping untuk membantu sama-sama melihat lebih komprehensif tentang kondisi perusahaannya. Baik, berikutnya tentang menentukan goals, ya, tentang menentukan tujuan, tentang goal setting. Ya, banyak orang semua bisa menyebutkan goal, tetapi goal yang bagaimana yang baik. Apa itu yang baik? Yang secara rasional itu bisa dicapai atau bisa dikejar atau bisa diusahakan. Seperti banyak orang mengatakan hidupnya ingin baik, bisnisnya ingin maju, ya, perusahaannya ingin berkembang. Itu adalah goal. Tetapi goal yang itu kurang operasional, ya, karena terlalu general, terlalu umum, tidak ada batasan-batasannya. Nah, itu ada rumusnya. Semua mudah-mudahan yang belum tahu ini menjadi tahu. Rumusnya umum sekali, yang disingkat dengan SMART, S-M-A-R-T, ya. SMART ini singkatan dari S-nya simple atau spesifik, sederhana. Jadi kata maju, berkembang, lebih baik. Nah, itu tidak simple atau kurang simple. Tetapi menyebut bertambah omset, bertambah outlet, bertambah karyawan, kapasitas mesin. Nah, itu lebih simple, ya. Dan itu adalah indikator kemajuan sebuah perusahaan, ya. Yang berikutnya, M-nya adalah measurable, harus ada ukurannya, ya. Banyak saja, maju saja itu ukurannya blur, ya, bias. Tapi ketika menyebut naik 2 kali lipat, naik 10 juta, naik 10 miliar, ya, itu ada ukurannya. Dan kinerja otak Anda dengan klien Anda itu menjadi lebih seragam. Goalnya adalah mengejar kelipatan 2, mengejar pencapaian ke 10 juta, ke 10 miliar, dan sejenis itu. Kemudian yang penting sekali teman-teman sekalian, ya, terutama buat anak-anak milenial yang sangat bersemangat untuk maju, kadang-kadang menentukan goal, ya, terlalu bersemangat dan akhirnya goalnya tidak attainable. Jadi yang ketiga itu setelah simple, measurable, yang ketiga itu adalah attainable. Apa itu attainable? Yang didefinisikannya itu harus punya tingkat kemungkinan bisa dicapai. Ya, tentu semua orang sah-sah saja menentukan keinginan seimajinatif mereka. Tetapi sebagai usaha untuk kita melakukan aktivitas pengembangan usaha yang rasional, angka-angka goal itu harus attainable. Jadi misalnya kalau saat ini klien kita omsetnya 5 juta, terus mengatakan bahwa berikutnya ingin 5 miliar, ya boleh saja, tetapi itu tidak attainable. Tapi kalau dari 5 juta ke 25 juta, ya, itu attainable. Mungkin dari 5 juta ke 50 juta masih attainable. Dan bukan berarti membatasi setiap orang untuk mencapai keinginannya, karena pada akhirnya kita juga tidak tahu apakah yang tercapai itu 5 juta, 25 juta, atau 50 juta, karena ada Sang Maha Pengatur, ya, yang memiliki alam semesta ini. Tapi ikhtiarnya seperti itu, harus angka yang attainable. Kemudian nyambung dengan attainable itu harus realistik. Realistik itu hubungannya dengan sumber daya. Kalau dalam pandangan saya, sumber dayanya ada tidak, ya. Daya dukungnya ada tidak untuk mencapai itu? Bisa diusahakan tidak menghadirkan sumber daya itu? Dan yang terakhir, ini saya sangat eager sekali, saya sangat beri garis bawah, yaitu yang terakhir T, yaitu time bounded, batasan waktu. Jadi simple, measurable, attainable, realistic, dan time bounded atau batasan waktu. Jadi misalnya ketika memutuskan untuk mencapai peningkatan omset 2 kali lipat, itu harus disebut misalnya pada bulan Desember 2020 misalnya, atau pada bulan Maret 2021. Jadi saya kasih contoh yang lebih konkret. Misalnya terjadi penambahan kantor cabang atau outlet sebanyak 10 outlet pada
bulan Desember 2020. Nah, itu sudah simple, measurable, attainable, realistic, dan time bounded. Kemudian dari situ tentu menghasilkan pertanyaan apa saja yang bisa kita lakukan. Ya, dan ada satu tools lagi, yaitu tentang tools penentuan prioritas. Ya, di awal saya sebut Pareto. Nah, kalau Pareto sendiri itu sedikit agak rumit karena itu lebih statistik. Mungkin kelas yang lain, narasumber yang lain pada kesempatan yang berbeda bisa menjelaskan tentang Pareto kalau dibutuhkan, kalau teman-teman juga merasa butuh. Tapi saya memberikan tools yang lebih populer, yaitu menggunakan matrik. Ya, matriknya dikenal dengan matrik Eisenhower matrix. Itu sangat populer sekali. Ya, Anda bisa browsing Eisenhower matrix ya untuk mengelompokkan strategi-strategi apa saja yang prioritasnya berbeda-beda ya. Jadi di sini bisa lihat matriknya sederhana sekali. Satu variabel di atas itu menentukan urgent dan not urgent, yang ke bawahnya yang variabel X-nya ini important dan not important. Jadi nanti akan ketemu satu koordinat, satu masalah berada pada posisi urgent, important, itu adalah yang paling penting, yang paling mendesak, dan kemungkinan Pareto ada di situ. Kemudian berikutnya ada important tapi not urgent, ya bisa disimpan di bawahnya. Ada yang urgent tapi not important, bisa disimpan di bawahnya, dan bisa ada yang bisa diabaikan, itu not urgent dan not important. Ya, nah ini teman-teman saya yakin bisa melakukan pengelompokan strategi berdasarkan matrik ini. Berikutnya teman-teman sekalian, kalau sudah ketemu prioritasnya, kita bisa masukkan ke dalam formnya. Ya, ke dalam formnya. Jadi kita kegiatan atau target-target atau strategi tersebut masukkan ke dalam kolom kegiatan di dalam form yang ya, berikut ini. Anda bisa lihat kegiatan untuk pencapaian sasaran ya. Nah, jadi Anda bisa masukin sesuai dengan prioritasnya. Dan sebelum masuk ke situ, saya ingin tunjukkan kepada Anda formnya ini terdiri apa saja. Jadi form MBO hanya satu lembar ini saja, tapi menurut pengalaman saya ini sangat membantu sekali dalam program pendampingan. Dan satu hal, membantu juga dalam proses kontrol, karena kita bekerja dengan tim. Anda bekerja dengan koordinator daerah, dengan narasumber, dengan petugas di dinas koperasi, dan Anda bekerja juga dengan klien Anda, dan kita bisa saling kontrol satu sama lain. Kita jadi punya kesepakatan yang jelas kita melakukan apa. Ya. Nah, di sini di dalam form ini harus tentu dimasukkan data umum perusahaannya apa, pemiliknya siapa, pimpinannya siapa, bidang usahanya apa, alamatnya di mana, dan sasaran yang ingin dicapai atau goalnya apa. Ya. Lalu target waktu pencapaian itu harus jelas. Anda mulai pada bulan apa, berakhir sampai bulan apa. Tanggalnya disebut lebih bagus lagi. Kemudian tim gugus kendali, maksudnya tim untuk mencapai ini siapa saja. Nah, yang jelas Anda sendiri, klien Anda, dan mungkin supervisor Anda atau koordinator Anda ya, sebagai kontrol, sebagai supervisor dalam program ini. Dan kolom yang pentingnya ini adalah daftar kegiatan untuk pencapaian sasaran. Jadi membreakdown untuk pencapaian sasaran itu ada kegiatan apa saja yang tadi sudah kita urut berdasarkan prioritas. Kemudian ada durasi waktunya, Anda sesuaikan. Kalau misalnya waktunya 6 bulan, Anda siapkan 6 bulan dan dibagi per minggu ya, di breakdown per minggu. Jadi misalnya satu kegiatan butuh 2 minggu, pada minggu keberapa Anda nanti tinggal kasih shading saja ya. Kemudian yang penting yang lain adalah indikator pencapaian. Jadi kegiatan ini tercapai jika terjadi apa? Sesuatu yang konkret ya, bukan sesuatu yang abstrak. Misalnya transaksi meningkat 1,5 kali lipat, atau bangunan selesai dikerjakan, atau izin sudah keluar, atau uji coba produk sudah selesai, ada produk contoh dan lain sebagainya. Kemudian yang penting yang lain adalah siapa yang in charge, siapa yang
bertanggung jawab untuk setiap kegiatan ini. Dan yang utama tentu di tim gugus kendali ini dibagi, karena tidak semua aktivitas itu harus ada dalam tanggung jawab pendamping. Sebagian aktivitas harus jadi tanggung jawab penuh klien Anda, dan sebagian menjadi tanggung jawab penuh Anda. Ya. Dan terakhir juga, ini kalau Anda mampu membudgetkan, sebaiknya dibudgetkan. Jadi setiap kegiatan itu pasti berimplikasi adanya kebutuhan biaya, dan Anda harus budgetkan itu. Nih, terakhir saya tunjukkan contohnya yang sudah ada isinya. Ini contoh saja untuk memudahkan Anda mempelajari form ini, ya. Dan mudah-mudahan dengan contoh yang saya tunjukkan Anda bisa mengerjakan form MBO untuk pekerjaan Anda. Jika tentu ada hal-hal yang perlu Anda ketahui lebih jelas, perlu Anda diskusikan, boleh Anda tulis di kolom komen. Saya akan sangat senang sekali untuk membalasnya. Terima kasih, demikian, selamat bekerja.